Tanah airku tidak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan. Tadi adalah 3 contoh dari penggunaan resonator di dalam bernyanyi yang ekstrim. Well, pertama-tama selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Nama saya Richard Aoui, saya adalah seorang guru vokal. Hari ini menyongsong World Voice Day, ya, Hari Suara Sedunia yang adalah besok tanggal 16 April. Saya ingin berpartisipasi sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh World Voice Day, ya. Kalau kita lihat di sini, resonate, educate, celebrate. Nah, ini adalah apa yang dicanangkan oleh World Voice Day untuk tahun 2024. Ya, kalau kita lihat di sebelah sini, ini adalah ini adalah gambar pita suara, ya, gambar pita suara, ya, seperti hati. Nah, lalu di pinggir-pinggirnya itu ada seperti kalau kartun-kartun zaman dulu tuh ada gambar gelembung, terus ada kata-kata, ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu kita ekspresikan, kita utarakan dengan menggunakan suara kita. Maka itu memang suara itu sangat penting, ya. Dan kita harus bersyukur kalau kita masih bisa bersuara, memakai suara kita, apalagi kalau kita masih bisa bernyanyi. Nah, tahun ini yang dikatakan dengan resonate, ya, bahasa Indonesia itu resonansi itu gema, ya, gemakan. Lalu educate, educate, didiklah, ajarkan gitu, ya. Lalu celebrate, rayakanlah gitu, ya. Apa yang dirayain, apa yang diajarin, apa yang digemakan, bahwa kita bersyukur masih punya suara, kita masih bisa memakai suara kita untuk menggemakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, apa yang ingin kita utarakan kepada seseorang atau kepada masyarakat dengan menggunakan suara kita, ya. Misalnya pengajaran-pengajaran yang baik, ide-ide yang baik, ya, dan begitu banyak hal yang lain. Nah, di dalam nyanyi kita juga bisa mengutarakan isi hati kita, ya, bisa mengutarakan ide-ide kita, ya, bisa mengutarakan pengajaran kita lewat lagu. Nah, di dalam bernyanyi, ya, karena kebetulan ini temanya adalah resonate, educate, and celebrate. Nah, saya mau ngambil salah satu, yaitu resonate, resonansikan atau gemakanlah, ya, yang saya kaitkan dengan teknik vokal. Tetapi penekanan saya dalam rangka perayaan World Voice Day tahun 2024 ini adalah untuk para edukator, ya, untuk terutama kolega-kolega, rekan-rekan guru-guru vokal di Indonesia. Saya akan bicarakan mengenai resonansi, ya. Saya berharap guru-guru sekolah yang mengajar seni musik, mengajar paduan suara, mengajar vokal group, mengajar bagaimana kita bernyanyi, bisa
mendapatkan sesuatu dari apa yang saya jelaskan tentang resonansi pada hari ini. Nah, di dalam teknik vokal, ya, resonansi itu sebenarnya apa? Apa itu resonansi? Sebenarnya di dalam produksi suara, ya, lewat dari pita suara, suara kita itu diresonansikan atau digemakan. Bahasa gampangnya diamplifikasikan atau kualitasnya diperbaiki setelah lewat dari pita suara, ya. Jadi kalau saya kasih contoh, misalnya bibir saya ini adalah pita suara, ya, gitu ya. Nah, setelah suaranya lewat pita suara, dia mesti punya eh, eh, kotak gema atau resonator, ya. Kalau gitar, ya, misalnya snare gitar, kita stretch, ya, kita stretch, tetapi kita keluarkan dari badan gitarnya, body gitarnya, lalu kita paku di dua sisi, lalu kita getarkan, apa bisa bunyi ting gitu, karena tidak ada box resonatornya, bodinya, maka eh, senar itu tidak bisa berbunyi seperti suara gitar. Dibilang gitar karena ada resonatornya yang bentuknya body gitar tersebut, ya. Kalau piano ada box pianonya, ya. Ada yang upright, yang kotak berdiri, tapi juga ada yang flail atau apa namanya, grand piano. Nah, grand piano itu lebih besar kotaknya, ya, dan mengikuti pitch. Jadi kalau nada rendah dia lebih panjang, nada tinggi dia lebih kecil di sisi kanan gitu. Itu resonatornya, ya. Lalu kayunya dari jenis apa, size-nya seberapa, itu semua mempengaruhi karakteristik dari suara piano yang akan dihasilkan, ya. Nah, kalau dalam suara manusia, nah, saya kasih contoh sekali lagi, bagaimana signifikansi dari resonator itu. Kalau misalnya ini adalah pita suara saya, let's say, ya, saya pakai suara, misalnya pakai suku kata oh gitu ya, suaranya nih saya akan ulang-ulang nanti dengan media resonator yang berbeda-beda, ya, tapi pitch-nya sama dan volumenya, dinamikanya juga sama. Saya beri contoh. Do, lalu saya kasih ekstensi resonator pakai tangan saya. Oh, oh, oh. Beda atau enggak? Ya, ciri-ciri karakter suara yang dihasilkan dikasih tangan dengan tidak pakai tangan, bunyinya beda, ya. Oh, oh. Sekarang saya ganti, saya pakai botol aqua yang saya bolongin. Ini ekstensi dari resonator suara saya. Oh, 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 berbeda, ya. Jadi di suara yang dihasilkan dari mulut saya diresonansikan atau digemakan di botol aqua ini. Nah, kalau size-nya sekian yang terbuat dari plastik seperti ini, maka bunyinya seperti itu. Oh, tapi kalau saya ganti, ya, dengan cup ini, oh, oh, bunyinya lain. Oh, oh, kenapa? Sebab ketebalan dari cup ini, materinya dan size-nya berbeda dengan botol ini, ya. Kalau misalnya suling, nah, suling dari bahan seperti ini dengan suling yang terbuat dari bambu, karakteristik suaranya akan berbeda, ya. Kalau size-nya lebih besar, suaranya juga berbeda, lebih rendah, ya. Nah, jadi apa yang dihasilkan dari pita suara
dia harus melewati resonator manusia, human resonators. Saya akan jelaskan apa itu human resonators atau resonator manusia, penggema suara manusia, dan signifikansinya apa. Ini adalah resonator suara manusia, ya. Ini pita suara. Pita suara, ketika udara melewati pita suara, ya, pita suaranya gini, blub 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 blub, ya. Lalu begitu dia sudah lewat, udara berubah menjadi bunyi, jadi frekuensi bunyi, ya. Nah, tapi bunyi itu masih lemah, jadi kualitasnya harus ditingkatkan, diamplifikasi dengan memakai penggema atau resonator. Nah, inilah resonator manusia, ya, yaitu pharynx. Pharynx itu adalah tenggorokan, ya. Tenggorokan itu panjang ekstensinya, mulai dari di atasnya pita suara itu larynx atau jakun gitu ya, ininya ya, voice box. Nah, ini nih rongganya. Lalu rongganya makin ke atas, dia ada di pharynx itu panjang ya, sampai ke belakangnya hidung. Ya, kalau yang di belakang rongga mulut namanya oropharynx, oral cavity, belakangnya tuh pharynx tapi yang oropharynx. Nah, kalau yang di belakangnya nasal cavity atau nasi, di belakangnya itu rongganya namanya nasopharynx. Ya, ini dibilang nasal window. Jadi suara bisa lewat ke hidung kalau dia naik ke atas, ya. Nah, jadi karakteristik atau warna dari suara yang kita hasilkan, kita taruh di mana, di rongga mana lebih banyak, lebih signifikan, maka itu akan mempengaruhi warna suara yang dihasilkan, juga volumenya. Saya tadi sudah kasih contoh, kalau kita taruh suara kita lebih banyak di rongga tenggorokan, ya, jadi kita buka, kita gedein gitu tenggorokan, suaranya dia akan beresonansi atau dipantulkan di situ. Tanah air. Tapi kalau saya robah ke rongga mulut, semua ditaruhnya dari pita suara, suaranya keluar, diresonansikan atau dipantulkan lebih banyak di rongga mulut, ya. Tanah airku tidak kulupakan, kayak orang main lenong Jakarta ya, lenong Betawi itu kalau ngomong penonton, ya, nggak ada yang lenong yang bunyi suaranya penonton, lenongnya nggak ada yang nanggep, nggak laku, ya. Nah, jadi itu adalah resonansi yang dipakai untuk menjadi satu karakter khusus, bunyi yang bisa diidentifikasikan dengan sesuatu, ya. Kalau lebih banyak di rongga hidung, tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu menjadi warna, ya. Mau terang, tajam, atau nasal, atau mau lebih gelap, ya. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah yang balance dan terkoordinasi sesuai dengan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan, ya. Jadi tapi kalau misalnya guru, ya, mau mengajar supaya lebih menarik suaranya, maka dia harus bisa lebih mengekspresikan warna-warna kayak orang melukis. Kalau dia mau melukis malam, maka suaranya harus gelap. Bukan gitu ya. Nah, kalau dia mau melukiskan sesuatu yang ceria, gembira, maka dia akan memakai suara yang seperti ini, ya. Selamat pagi. Nah, kan nggak mungkin selamat pagi. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengekspresikan warna melalui warna suara. Misalnya teks lagunya lagu sedih,
maka kita harus me- 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 mem- menaruh resonansi suara kita yang cocok dengan syairnya, ya. Kalau lagunya lagu gembira, harus warnanya lebih terang, ceria, ya. Itu kira-kira eh, yang dapat saya jelaskan mengenai eh, resonator, ya. Suara kita mau taruh di rongga tenggorokan ini, di pharynx lebih banyak, atau di mulut, atau di hidung, ah, saya kasih contoh. Eh, Bagaimana menggunakan resonator itu bisa salah ketika bernyanyi. Ya, ada orang yang rahangnya tegang, kaku gitu, nggak mau buka mulut. Terus waktu nada tinggi, tanahku yang ku cintai, gitu ya, kencang gitu. Resonatornya tuh kencang, jadi suaranya juga tegang, ya, dan terjepit karena dia nggak mau relax, nggak mau buka. Kalau harusnya bagaimana? Lebih relax rahangnya. Jadi orang yang nggak mau buka mulut waktu nyanyi, ya, itu suaranya secara color terjadi satu ketegangan yang membuat suara itu jadi mengecil, sempit, tegang. Hi, harusnya hi, ya, untuk genre yang cocok untuk lagu ini. Kalau mau dibikin misalnya seriosa gitu, saya kasih contoh bagaimana untuk ngambil nada atas yang bisa lebih rileks dengan menutup rongga hidung, ya, nasal cavities, supaya suara itu semua nggak ada yang lewat masuk atau molos, bocor ke nasopharynx lalu keluarnya lewat hidung. Gitu ya. Nah, enggak. Jadi gimana caranya? Ini posisinya ini mesti nutup ke belakang seperti orang mau bersin. Tanah, tapi karena ada huruf N, ya, saya take out all the consonants, nggak usah pakai konsonan, saya cuman pakai huruf hidup saja, ya. Bukan gini. Cintai. Ya, ada ketengangan. Tapi kalau mau ngelatih bisa tutup aja hidungnya, rilekskan pikiran, rilekskan rahang, lidah dengan postur yang tegak. Cintai engkau. Oke. Nah, jadi kalau terlalu banyak di hidung, ya, karena ada ketegangan, ci, 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 itu berpengaruh ke resonansi suara kita, ya. Suara yang bagus itu pasti rileks, empuk, enak didengar, ya, terang, jernih. Nah, bagaimana kita memproduksi suara itu? Tentu dengan pernafasan yang baik, dengan postur yang baik, itu akan menunjang bagaimana kita memproduksi suara kita. Sedangkan untuk pewarnaan suara kita, kita bisa bereksperimen, tapi ingat harus dengan cara yang rileks, supaya suaranya juga terdengar tetap rileks, tapi warnanya bisa lebih colorful, lebih kaya akan warna, bisa lebih bercerita, ya, bisa lebih meresonansikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin tularkan, misalnya sukacita, kegembiraan, atau kedamaian, keteduhan hati. Melalui warna suara kita bisa lebih
berekspresi, membagikan itu kepada para pendengar kita. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan World Voice Day atau Hari Suara Sedunia. Tetap jaga suara kita, pakai dengan bijak, jangan di-abuse ya, supaya kita bisa memakai suara kita dengan efektif di dalam durasi yang panjang sampai akhir hayat kita, masih tetap bisa bernyanyi atau berbicara dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu.